Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ceklek, Elena memasuki kamarnya dan melihat bahwa Yusuf sedang menatap ke arah luar balkon, mungkin sedikit melamun karena laki-laki itu seolah tidak menyadari kehadiran Elena yang kini sudah berdiri di belakangnya. Hingga saat Elena memeluk tubuh kekar itu, tiba-tiba membuat sang empunya sedikit terkejut dan segera membalik tubuhnya agar menghadap sang istri. "Kamu melamun?" tanya Elena pelan sambil memiringkan kepalanya menatap Yusuf. "Sedikit," jawab Yusuf. "Apa yang kamu pikirkan?" Elena mengajak Yusuf agar duduk di sisi tempat tidur. "Sepertinya aku melupakan sesuatu," ujar Yusuf sedikit bimbang dengan pikirannya sendiri. Ya, dirinya sadar bahwa ia telah melupakan sesuatu yang sangat berharga, karena itu adalah sebuah kepercayaan. "Apa?" Yusuf terdiam. Ia bingung apakah harus bicara dengan Elena atau tidak, namun ia sudah berjanji bahwa tidak akan ada rahasia antara dirinya dan juga Elena. Akhirnya, ia pun memberitahu semua kepercayaan Pak Brata yang sudah diamanahkan kepadanya. Namun kini ternyata ia ingkari. Yusuf benar-benar melupakan hal itu. Yang ia ingat hanya jika Bu Rasti tidak boleh menempati atau memasuki kamar utama. Ia melupakan bahwa Bu Rasti juga tidak boleh tinggal di rumah itu. Mungkin Pak Brata sudah memiliki sebuah firasat yang mungkin sudah menduga bahwa jika Bu Rasti tinggal di rumah itu, sudah pasti tidaklah sendiri. "Tapi kenapa Papa ngelarang Mama tinggal di sini?" tanya Elena mengerutkan dahinya. "Mungkin Papa sudah memiliki firasat jika Mama pasti akan membawa anaknya yang lain. Mungkinkah?" ucap Yusuf yang mungkin memang ada benarnya. "Papa khawatir kalau posisiku digeser." "Hah?" Elena tersenyum getir. Hatinya begitu sesak jika harus mengingat ayahnya. Rindu itulah yang ia rasakan, apalagi membayangkan papanya yang masih memikirkan dirinya saat sudah tiada. Pak Brata seolah sudah mempersiapkan semua kebutuhan hidupnya di masa depan. "Bagaimana jika kita belikan Mama rumah agar mereka..." "Gak usah," tolak Elena langsung menggelengkan kepalanya. "Bukankah kamu sendiri yang bilang, Mas, bahwa kita harus berhusnuzon dan tidak boleh bersuuzon? Tapi kenapa sekarang kamu yang terlihat seperti ini?" ucap Elena kini menggenggam tangan suaminya. "Tapi sekarang aku khawatir sama kamu. Aku takut jika nanti..." "Mas," Elena menatap Yusuf dengan tatapan yang begitu lembut. "Kamu lupa siapa istri kamu? Siapa?" Yusuf langsung mengerutkan dahinya, menatap Elena seolah tidak mengerti dengan yang diucapkannya. Dirinya tidak akan lupa siapa istrinya. Sudah pasti seorang wanita bernama Elena Sora. Lantas mengapa? Pikir Yusuf. "Istri kamu itu Elena Sora. Dia bukan wanita lemah yang bisa sembarang dijajah. Apalagi jika miliknya diusik, dia tidak akan tinggal diam. Jangan khawatir ya," ujar Elena seketika membuat Yusuf tersenyum lega. "Aku tahu yang kamu khawatirkan, Catherine kan?" sambung Elena yang langsung dibalas anggukan kepala oleh suaminya. Namun justru membuat Elena tersenyum. "Tahu nggak, kayaknya dia tertarik sama kamu." Elena langsung memanyunkan bibirnya saat mengingat kembali bagaimana reaksi Catherine ketika melihat Yusuf. Namun tak bisa ia pungkiri juga bahwa suaminya memiliki ketampanan di atas rata-rata. Dirinya memang laki-laki paling sempurna yang pernah ia kenal dan temui.
Bisa diibaratkan bahwa Yusuf adalah laki-laki spek bidadara, benar sekali seperti yang dikatakan Catherine. Maka tak heran jika wanita itu ikut terpana melihat Yusuf. Akan tetapi Elena tidak akan membiarkan hal itu. Tentu saja, siapa yang rela jika suaminya ditaksir oleh kakak tirinya? Oh, tidak bisa. Dirinya sudah sulit mendapatkan Yusuf dan tidak akan ia biarkan ada satupun serangga yang mendekati, bahkan mengambil darinya. Hari demi hari berganti dengan begitu cepat. Kini usia kandungan Elena sudah memasuki bulan kelima, di mana perutnya yang sudah mulai terlihat sedikit besar. Namun karena ia selalu memakai pakaian besar, jadilah ia tidak terlihat seperti orang hamil. Hari ini Yusuf akan pergi ke pondok karena di sana tengah ada acara para santri, sedangkan Elena tidak bisa ikut karena kandungannya yang cukup rawan untuk melakukan perjalanan jauh. Awalnya Yusuf ragu untuk pergi dan ingin membatalkan kepergiannya. Namun Elena meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Selain itu, siang nanti Maira juga akan datang ke Jakarta. Jadilah Elena tidak apa jika ditinggalkan oleh Yusuf. Gak apa-apa mas, lagian juga ada mama di rumah, ucap Elena sambil merapikan kemeja yang dikenakan oleh suaminya. Yang seharusnya bilang hati-hati itu aku. Kamu bawa mobil tanpa supir, jangan kenceng-kenceng bawa mobilnya ya. Insya Allah setelah acara selesai aku akan segera pulang. Yusuf menghela nafasnya berat. Rasanya begitu sulit untuknya meninggalkan sang istri. Namun dirinya juga sudah cukup lama tidak berkunjung ke pondok. Selama ini hanya orang tuanya yang selalu datang ke Jakarta. Dan kini karena akan ada acara, maka dari itu Yusuf memutuskan untuk pergi. "Yusuf, kamu jadi pergi?" tanya Mama Rasti saat melihat Yusuf dan Elena sudah keluar kamar. "Iya, Ma, Yusuf nitip Sora ya, Ma," ujarnya begitu spontan kepada sang ibu mertua. "Tentu, Mama pasti akan jagain Elek," jawab Mama Rasti tersenyum. Selama beberapa bulan, Bu Rasti dan Catherine tinggal di rumah Pak Brata. Keduanya terlihat baik dan tidak membuat ulah. Walau terkadang ada perdebatan dan saling sindir halus antara Catherine dan Elena, namun wanita itu selalu bisa mengatasinya dan ia tidak merasa khawatir karena Catherine tidak sebarbar yang Elena pikirkan sejak awal. Dan menurut Elena, sikap Catherine masih berada dalam tahap biasa dan wajar. Tidak terlihat tanda atau apapun yang membuat Catherine terlihat jahat. "Ya udah, kamu hati-hati ya, Mas." Yusuf menganggukkan kepalanya, lalu mencium kening Elena dengan begitu lembut. "Aku pergi dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Elena mengantarkan suaminya hingga halaman depan, dan setelah mobil yang ditumpangi Yusuf pergi, saat itu juga mobil milik Catherine tiba. "Tiba, dari manakah gadis itu? Ini masih pagi," pikir Elena, dan juga yang digunakan oleh Catherine adalah mobilnya. Menarik nafas panjang sambil mengepalkan tangannya erat, Elena berjalan menghampiri kakak tirinya. "Bukankah sudah aku bilang jangan pakai mobil ini?" "Aku hanya meminjamnya sebentar," kata Catherine begitu santai saat turun dari mobil. "Ada begitu banyak mobil di garasi, kamu bisa memakai yang mana kamu suka, tapi tidak dengan yang ini," ucap Elena dengan begitu tegas. Ia segera merampas kunci mobilnya dan pergi begitu saja. "Lebay," gumam Catherine berdecak lalu mengikuti Elena ke dalam. "Mama!" wanita itu berteriak saat memasuki rumahnya. "Ma!"
Mama di dapur, El, jawab Mama Rasti dan segeralah Elena menghampirinya. Ada apa? Bukankah Ele udah bilang sama Mama kalau dia nggak boleh pakai mobil Ele yang itu? Kenapa Mama biarin dia pakai mobil Ele? Ele udah bilang itu mobil kesayangan Ele, itu kado terakhir dari Papa. Kenapa Mama malah... Sayang, tenang dulu, tarik nafas, jangan begini, nanti perut kamu sakit lagi. Duduk dulu sayang. Mama Rasti langsung menggenggam tangan putrinya dan mengajaknya untuk duduk agar lebih tenang. Elena sering mengalami kepanikan berlebih dan itu sangat berpengaruh terhadap kandungannya. Maka dari itu, Mama Rasti benar-benar menjaga emosi Elena agar tidak membahayakan calon cucunya. Mama minta maaf, nanti Mama yang akan menegur Catherine agar dia tidak mengulanginya lagi. Maaf ya nak, ujar Mama Rasti sambil mengusap bahu Elena agar lebih tenang. Apa sih, lebay banget, cuma gara-gara mobil doang. Celetuk Catherine tiba-tiba duduk di depan Elena dan menatapnya sinis. Catherine, tegur Mama Rasti langsung menatap anak sulungnya. Baru mobil yang kupinjam, bukan suami kamu, imbuh Catherine seketika, membuat emosi Elena kembali naik hingga membuat nafasnya memburu dengan begitu hebat. Catherine, tutup mulut kamu, bentak Mama Rasti langsung merengkuh tubuh Elena berharap anaknya itu tidak terpancing emosi oleh Catherine dan justru akan membahayakan kandungannya lagi.